Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas C Praktikum 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah di kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya saya dan juga teman-teman kelompok saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bu Mela Nurdiali STMAK sebagai dosen dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Pemerintahan di materi kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aprilia dengan NIM J0414221146 dan saya mempersilahkan kepada anggota kelompok saya untuk melanjutkan memperkenalkan diri masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Fitra Vina Permatasari dengan NIM J0414221014. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Umar Sada dengan NIM X 1014232034. Baik, untuk presentasi kami kali ini akan menerangkan sedikit mengenai gambaran umum dari instansi Badan Kepegawaian Negara, bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara, penerapan PSAP dan juga PMK, kebijakan akuntansi yang digunakan, basis akuntansi yang diterapkan, analisis permasalahan yang terjadi pada Badan Kepegawaian Negara, dan juga yang terakhir kami akan berikan saran dan juga kesimpulan dari materi kami kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Lia. Yang pertama, kami akan menjelaskan terkait gambaran umum Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara atau singkat dengan BKN, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi badan kepegawaian di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kantor ini berlokasi di Jalan Surapati, Nomor 10, Kelurahan Cihargelis, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Boleh. Nah, selanjutnya ada bentuk laporan keuangan dari Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berupa pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dan belanja negara. Yang kedua ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang ketiga ada laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan unsur pendapatan LO, beban surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, surplus atau defisit LO, dan pos luar biasa yang digunakan untuk penyajian yang wajar. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Eh, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA atau laporan realisasi anggaran, neraca, LO atau laporan operasional, dan LPE atau laporan perubahan ekuitas, serta penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP yang disusun dengan basis akrual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai penerapan PSAP.
Laporan keuangan Kantor Regional 3 BKN tahun anggaran 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah. Bahwasanya laporan keuangan ini telah meliputi yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Penyajiannya itu menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama satu periode Januari sampai dengan 31 Desember 2023 setelah sesuai dengan PSAP 02. Selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 telah sesuai. Selanjutnya ada laporan operasional, di mana laporan ini menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penilaian yang wajar. Telah disusun menggunakan basis akrual dan sesuai dengan PSAP 12. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah sesuai dengan penerapan PSAP. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CALK merupakan penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan dan telah disajikan dengan sesuai. Selanjutnya ada penerapan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK di mana kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 PMK 05 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara atau lembaga diakui sebagai kas lainnya di Bendahara Pengeluaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 PMK 05 tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi publik berbasis akrual pada pemerintah pusat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan pedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 KMK 06 tahun 2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Selanjutnya, ada masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602 KMK 06 2021 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat. Ada kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK 06 tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Dan yang terakhir ada beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa telah dibayarkan secara penuh, namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 05 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum atau barang jasa diterima. Penerapan PMK pada kantor regional 3 BKN telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan maupun ketidaksesuaian pada pos-pos akun pelaporan keuangan. Selanjutnya, sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya ada penerapan kebijakan akuntansi yang dilakukan Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA ini diakui saat
Kas diterima pada kas umum negara dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencapai jumlah netonya. Yang kedua ada pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan seperti pendapatan LRA. Berikut secara khusus pengakuan pendapatan LO. Yang pertama ada pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilakukan. Yang kedua, pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Yang ketiga, pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah, untuk penerapan yang ketiga, ada belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas umum negara. Terus pengeluaran melalui bendara pengeluaran pengakuan belanja diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Boleh di slide selanjutnya. Yang keempat ada beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan masa manfaat ekonomi. Dan yang kelima ada aset. Yang pertama ada yang A ada aset lancar. Aset lancar ini dibagi menjadi dua, yaitu kas dan piutang. Kas ini disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Nah, yang piutang ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan ganti rugi. Yang kedua, piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Yang ketiga, piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Berikut adalah perhitungan penyisihan piutang. Yang pertama ada penjelasan dari kualitas piutang. Ada kategori dari kualitas piutang, uraian dan penyisihannya. Untuk piutang lancar, itu penjelasannya belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo sebesar 0,5%. Piutang yang kurang lancar 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Misalnya sebesar 10%. Piutang yang diragukan 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Penyisihannya sebesar 50%. Dan piutang macet 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Penyisihannya sebesar 100%. Kategori selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah karena usang, rusak berat dan tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR atau masa manfaatnya telah habis direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca saat usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan di bidang pengelolaan BNN atau BND. Itu kategori selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber. Berikut adalah masa manfaat aset tetap yang ditentukan pada keputusan Kementerian Keuangan nomor 59 garis miring KMK 006 garis miring 2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Untuk kelompok aset tetap sendiri ada peralatan dan mesin dengan masa manfaat 2 sampai dengan 20 tahun, gedung dan bangunan dengan masa manfaat 10 sampai dengan 50 tahun, jalan irigasi dan jaringan masa manfaatnya dari 5 sampai dengan 40 tahun, dan aset tetap lainnya masa manfaatnya 4 tahun. Nah, kategori selanjutnya ada piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. TPA, TP atau TGR
dinilai berdasarkan nilai nominal yang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. TPA ini adalah tagihan penjualan angsuran. TP ini tagihan tuntutan perbendaharaan dan TBR itu tuntutan dari ganti rugi. Nah, yang selanjutnya ada aset lainnya. Aset lainnya ini termasuk aset tak berwujud. Termasuk dalam aset lainnya tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga atau kemitraan, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Berikut adalah masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada Keputusan Kementerian Keuangan nomor 620/KM06/2021 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintahan pusat. Yang pertama ada kelompok aset tetapi itu ada software dengan masa manfaat 4 tahun, franchise dengan masa manfaat 5 tahun, lisensi, hak paten sederhana, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, masa manfaatnya 10 tahun, hak ekonomi, lembaga penyiaran, paten biasa, perlindungan varietas tanaman semusim dengan masa manfaat 20 tahun, hak cipta karya seni terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan dengan masa manfaat 25 tahun, hak cipta atas ciptaan golongan 2, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produsen fonogram dengan masa manfaat 50 tahun, dan hak cipta atas golongan 1 dengan masa manfaat 70 tahun. Yang selanjutnya, yang keenam, ada kebijakan dari kewajiban. Kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek memiliki jangka waktu jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan, meliputi utang pada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar, utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai nominal. Dan yang kebijakan terakhir kepada ekuitas. Ekuitas sendiri merupakan selisih antara aset dengan kewajiban selama satu periode yang diungkapkan pada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada basis akuntansi yang diterapkan, terkhususnya dari Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara Kota Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasi, dan laporan perubahan ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lalu yang terakhir di sini akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada Kantor Kepegawaian Negara Kota Bandung. Pertama, di sini ada permasalahan tanah bangunan Kantor Jalan Surapati nomor 10 Bandung. Permasalahan tanah bangunan Kantor Regional 3 BKN di Jalan Surapati nomor 10 Bandung ini bermula dari penggunaan tanah seluas 7.849,5 meter persegi yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.400 meter persegi milik ex dana-dana pensiun Indonesia. Dengan izin penggunaan dari Direksi Dana Pensiun Indonesia sejak 1955. Pada tahun 1975, tanah dan gedung tersebut diserah terimakan dari Departemen Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Pada tahun 1992 dan 1996 terjadi permintaan sertifikat tanah yang sama oleh dua instansi berbeda, yaitu Kantor Wilayah 3 BKN dan
Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Hingga kini tidak ada kejelasan mengenai status sertifikat tanah tersebut, meskipun telah diajukan permohonan hibah atau pemindahtanganan oleh Kepala Kantor Regional 3 BKN pada tahun 2017 lalu. Proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional masih berjalan, dan sampai sekarang belum ada instansi yang memiliki sertifikat tanah resmi dari tanah tersebut. Lalu selanjutnya ada permasalahan piutang sewa tanah di Jalan Muara Rajen, Lama, Bandung. Surat Badan Pemeriksa Keuangan nomor 01-KR-BKN-3/03/2023 menginstruksikan Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara untuk mencatat nilai tagihan sewa tanah sebagai piutang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2022 senilai 8.102.750. Surat tagihan atas sewa tanah dikeluarkan pada penghuni tanah rumah negara di Jalan Muara Rajen Lama karena belum ada setoran uang sewa ke kas negara. Pada akhir tahun 2023, 14 orang yang tertagih utang tersebut telah menyetorkan uang sewa ke Bendahara Kantor Regional 3 BKN Bandung mencapai total Rp8.750.000 yang kemudian disetorkan ke kas negara. Dalam konteks ini, Badan Kepegawaian Negara menghadapi masalah dalam penagihan sewa tanah tersebut kepada penghuni. Instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan memastikan pencatatan tagihan sebagai piutang dalam laporan keuangan. Dengan adanya penyetoran uang sewa oleh 14 orang pada akhir tahun 2023, total piutang senilai Rp8.102.750 berhasil ditagih dan disetorkan ke kas negara. Lalu yang terakhir ada permasalahan tanah di Cimincrang, Gedebage, Bandung. Ormas yang mengatasnamakan pengurus Forum RW Cimincrang telah mengirimkan surat permohonan bantuan peminjaman lahan kosong milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang berlokasi di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Bandung. Namun, Kantor Regional 3 BKN Bandung telah menolak permohonan tersebut melalui surat tanggapan dengan nomor 195-04-TL.04-SD-KR-3 tanggal 15 Agustus tahun 2023. Meskipun izin tidak diberikan, sebagian lahan di Cimincrang Gedebage tersebut tetap digunakan sebagai lahan parkir oleh ormas setempat. Untuk mengatasi hal ini, Kantor Regional 3 BKN Bandung akan mengusahakan pembangunan pagar permanen untuk sekeliling area tanah terkait sebagai upaya pengamanan atas aset tanah yang ada. Lalu, dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari kelompok kami menyimpulkan setelah melakukan analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP di Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara, maka disimpulkan bahwa pertama, Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara memiliki gambaran umum sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Lalu yang kedua, bentuk laporan keuangan Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang ketiga, penerapan SAP dan PMK pada Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai entitas pelapor dan digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan uang yang sehat di lingkungan pemerintahan. Yang terakhir, Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca
LO, dan LPE, sementara basis kas digunakan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Lalu untuk kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara, dari kelompok kami ingin memberikan saran sedikit, yaitu yang pertama harus terus memastikan penerapan SAP dan PMK yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga nantinya dapat memaksimalkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh kantor regional 3 BKN harus terus diajukan sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 3. Kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara harus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, sehingga dapat mengurangi risiko kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Lalu, kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara harus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap sistem dan teknologi akuntansi, sehingga nantinya akan mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Lalu yang terakhir, kantor regional 3 BKN harus melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap para pegawai dalam pengelolaan keuangan dan juga penerapan SAP serta PMK, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan produktivitas para pegawainya. Lalu ini ada dokumentasi wawancara kelompok kami dengan Bapak Kanrek 3 BKN Bandung. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dari Ibu Mela dan juga teman-teman yang telah menonton ataupun melihat presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun salah kata dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.